Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya cintai dan pecinta herbal tentunya. Ini kita akan saya sendiri akan berbagi tentang minyak, yaitu salah satunya arak. Sebenarnya arak ini tuh ya bukan untuk arak mabuk ataupun apa. Arak ini adalah arak Cina yang mungkin pemirsa tahulah arak Cina bagaimana. Yang tersedia mungkin ada di apotek, tapi kebanyakan di Sinsai ataupun toko obat yang lainnya. Sebenarnya begini, untuk orang stroke itu kebanyakan itu biasanya gejala awalnya itu karena tekanan darah tinggi yang begitu melonjak, kemudian disertai dengan pikiran. Nah, pikiran itu biasanya mempengaruhi adanya kerja darah tensi itu tersebut. Itu berbagai macam versi. Jadi stroke itu bukan hanya karena darah tinggi saja, tetapi yang paling menonjol itu tensi tinggi, kemudian dia mengonsumsinya itu makanan-makanan yang mengandung kolesterol, contohnya seperti daging-daging kambing ataupun jeroan ataupun apa, itu biasanya mengaruh. Nah, untuk penyakit stroke itu tidak instan, tidak dapat disembuhkan langsung total, itu tidak bisa. Kita menggunakan metode yang sederhana, contohnya dengan teknik pijat atau urut yang menggunakan arak Cina sebagai media atau bahan membalur untuk tubuh yang terkena pasien atau terkena stroke. Kenapa? Karena arak Cina ini bukan untuk mabuk, sekali lagi saya tekankan, bukan untuk mabuk ataupun apa. Ini dia mengandung zat yang namanya pemanas sel. Artinya apa? Jadi ketika organ tubuh, sel-sel yang mati itu, kalau kita oleskan dengan arak Cina itu tersebut tadi, yang tadinya mati akan menjadi perubahan, berkembang menjadi hidup. Itu biasanya dari efek panas arak tersebut. Nah, untuk sudah yang pengalaman itu, setelah biasanya orang stroke tersebut saya tangani dengan sederhana, pola metode sederhana, diurut dengan minyak selain arak tersebut, itu dengan minyak lain juga bisa. Cuma intinya menangani, sekali lagi pemirsa, untuk menangani gejala stroke itu tidak instan atau proses cepat itu harus sembuh, itu tidak. Biasanya kita harus diagnosa. Diagnosa itu kita harus ke rumah sakit untuk menanyakan kepada dokter spesialis. Bagaimana itu, dok? Misalnya stroke-nya parah atau parah, itu wajib. Karena apa? Karena laporan secara medis itu biasanya gunakan sebagai pedoman utama. Berarti kalau misalnya sudah masuk ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya belum masuk ke rumah sakit, biasanya penanganan saya itu untuk stroke satu, biasanya untuk terapi jalan itu biasanya saya paksa, saya gendong jalan perlahan-lahan. Lalu apa, setelah terkena sinar matahari biasanya kita gunakan apa, orang, berarti keluarganya si pasien tersebut, dalam arti apa, misalnya anaknya atau ibunya, untuk apa istilahnya, keluar menjaga. Itu satu. Dan arak Cina ini hanya metode untuk pengulasan saja ya pemirsa, pengulasan ya, untuk menyembuhkan atau kadar-kadar yang lain itu mungkin pemirsa sudah tahu. Jadi bukan arak Cina itu istilahnya menyembuhkan total, itu tidak. Itu hanya sebagai bahan, ibaratnya itu kita itu ikhtiar. Karena apa? Karena ikhtiar itu macam-macam. Kadang ke rumah sakit sudah berbulan-bulan tidak ada perubahan. Nah, untuk itu ini hanya cara khusus lah, ibaratnya khusus, berbagi saja. Bagi penderita stroke itu dilarang pikiran itu down. Dalam arti apa?
pihak keluarga tidak boleh berkata-kata yang tidak enak. Kenapa? Karena pasien yang mengalami stroke itu biasanya tidak terbuka. Dalam arti apa? Kenapa dia terkena stroke? Karena apa? Karena pikiran yang tadinya ruwet atau pusing itu tadi, itu bercampur dengan kadar tensi yang naik. Kemudian apa? Kemudian tensi tersebut setelah naik itu termasuki kata-kata atau ucapan baik itu keluarga maupun orang lain, atau masalah intern maupun tidaknya keluarga itu pengaruh sekali untuk penderita stroke. Contohnya, sebelum terkena stroke biasanya orang ini mengalami berbagai masalah. Artinya ini maaf ya, masalah kehidupan, masalah sosial, terutama yang paling menonjol itu permasalahan ekonomi. Itu sudah wajar karena kita hidup dunia ini ya penuh dengan masalah. Tetapi kebanyakan pernah saya mengurus atau istilahnya memijat ataupun ngurutin ataupun apa pada penderita stroke itu, biasanya kebanyakan itu tadinya itu dari pikiran yang memang sudah menumpuk di otak, kemudian dipendam di dalam hati tapi tidak terungkapkan. Artinya si penderita ini tertutup. Akhirnya apa? Tekanan, menjadi tekanan batin yang begitu tekanan batin yang begitu istilahnya tidak terbuka, akhirnya menjadi kekendoran saraf, terutama otak kanan dan otak kiri. Itu saja permisah untuk masalah media untuk orang stroke ya, araksina tadi tersebut. Nah, untuk dari itu ini ada berbagai untuk berbagi sesama rekan atau teman. Barangkali ini kan ibaratnya anjuran saja ya, mungkin ada yang menderita stroke ataupun yang lainnya ya, kita usahakan metode-metode sederhana. Terkecuali kalau memang sudah parah ya, kita harus mengonfirmasikan kepada dokter spesialis atau dokter secara medis. Itu saja sekelumit tentang minyak atau araksina atau minyak yang lainnya yang saya gunakan untuk menangani orang yang terkena stroke. Terima kasih. Mungkin wawasan yang mungkin sederhana ini dapat bermanfaat untuk para teman, para sahabat dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Bila kata ada yang salah, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.